Bab 424. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ture Hotel. Hotel tempat Rusia, Brasil, dan Jepang menginap memiliki area khusus. Itu adalah ruang kapsul terbatas hanya untuk kompetisi nasional. Perwakilan dari berbagai negara dapat bermain satisfi kapan saja, di hotel mereka. Kraugel mengunjungi tempat ini. Ada 14 jam dan 23 menit tersisa, sampai awal hari kedua kompetisi nasional. Sementara itu, Kraugel berencana untuk menaikkan levelnya di satisfi. Sebagian besar perwakilan menjelajahi Paris atau meliburkan diri dengan minum-minum. Tapi, Kraugel tidak mampu menikmati masa kini. Satu-satunya tujuannya adalah memenangkan kompetisi nasional, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan ini. Kraugel baru saja akan duduk di kapsul, ketika seseorang memanggilnya. Itu adalah Alexander, salah satu perwakilan Rusia. Jadi, bagaimana jika kamu bermain game sampai mati? Pada akhirnya, ini tentang memenangkan medali emas. Alexander bergerak di depan Kraugel. Dia memiliki tinggi 190 cm dan sosok berotot, membuatnya tampak mengancam siapapun. Jari tebalnya menusuk dada Kraugel. Langit di atas langit, berhenti main-main. Pada akhirnya, karena ketidakmampuanmu, Rusia melewatkan medali emas dan kamu tidak akan dapat memperbaiki penyakit ibumu. Skinhead, Alexander, memperlakukan orang berkulit kuning lebih tidak berguna daripada monyet. Rusia dikalahkan oleh Grit, dan Alexander mendorong semua tanggung jawab Kraugel, yang tidak datang untuk menyelamatkan mereka. Kraugel terdiam sesaat. Koak. Wajah Alexander berkerut. Itu karena Kraugel meraih pergelangan tangannya dan genggamannya terlalu kuat dan mengerikan. Bagaimana orang berkulit kuning memiliki kekuatan seperti itu? Kraugel sama femininnya dengan wanita. Alexander tidak bisa percaya jika Kraugel bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada dirinya. Dengan kekuatan yang cukup untuk mematahkan pergelangan tangan, Kraugel berbisik dengan suara sunyi. Aku terpaksa menahannya pada hari pembukaan. Tapi, sekarang tidak lagi. Ya, Kraugel belum menemukan kecenderungan tim pada awal pertandingan. Dia dipaksa untuk memberikan petunjuk kepada Alexander, tapi tidak lagi. Kamu tidak dalam posisi untuk mengatakan apa-apa. Aku yang dominan dalam hubungan ini. Menyentak. Mata hitam Kraugel lebih dalam dari jurang. Alexander merasakan ketakutan aneh, karena dia tidak bisa membaca emosi apapun di mata ini. Ini hanya orang berkulit kuning. Alexander tidak bisa mengakuinya dan mencoba mengayunkan tinjunya. Monyet sialan ini belum memahami siapa yang akan kamu lawan. Petik 2. Apakah kemampuan fisik tubuh nyata mempengaruhi tubuh virtual reality? Pendapat para ahli adalah, tidak. Tubuh dalam virtual reality benar-benar terpisah dari tubuh fisik. Untuk menggerakkan tubuh realitas maya dengan lebih baik, faktor penting bukanlah kemampuan fisik, tapi interaksi otak. Dalam hal ini, Kraugel berpikir, jika pengalaman adalah faktor penting. Misalnya saja ilmu pedang. Mengayunkan pedang 10 kali dalam kenyataan, berarti memungkinkan untuk menggunakan pedang di dunia virtual tanpa SWOT mastery. Tentu saja, kemampuan untuk menggunakan pedang dikomunikasikan melalui perintah dari otak. Sebelum satisfi dirilis, itu adalah hari-hari, ketika dia tidak tahu tentang kondisi ibunya. Kraugel berpartisipasi dalam banyak olahraga dan seni bela diri dengan hasrat murni. Itu dengan sikap menjadi orang tertinggi di satisfi. Tubuh langsing, itu hanya saat mengenakan pakaian. Otot-otot ramping Kraugel yang tersembunyi di balik pakaiannya, sebanding dengan seniman bela diri profesional. Astaga! Kuak! Kraugel menghindari kepalan tangan Alexander dan meninju wajahnya. Prosesnya secepat kilat, menyebabkan Alexander jatuh dan melihat bintang-bintang. Kuong. Kraugel meletakkan kakinya di leher Alexander yang tebal. Kuok. Keek. Alexander merasakan sakit yang luar biasa, karena pita suaranya ditekan. Kraugel berbicara kepada Alexander yang ketakutan. Aku tahu orang-orang sepertimu. Kamu adalah tipe gangster yang tidak patuh, sampai kamu diinjak-injak. Kamu memutuskan, jika aku tidak bisa ditargetkan dalam virtual reality, tapi kenyataannya berbeda. Benarkan. Kuok. Kraugel memberi beban lebih besar pada kaki di leher Alexander. Pada akhirnya, wajah Alexander memutih. Dia masih tidak bisa melihat emosi apapun di mata Kraugel. Alexander menyadari, jika Kraugel tidak takut menyakiti orang. Orang ini adalah yang sebenarnya. Dia bisa membunuh seseorang. Seseorang yang benar-benar tidak boleh disentuh. Alexander bergetar, ketika Kraugel memberi peringatan terakhir. Jika kamu menyebut ibuku dengan mulut kotormu lagi, aku akan mengeluarkan lidahmu. Selain itu, jangan ambil pergelangan kakiku di event tim berikutnya. Obat baru. Rusia bukan satu-satunya yang memilikinya. Jadi, kamu tidak bisa mengendalikanku. Petik 2 tanda seru petik 2. Tang. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Alexander yang kesulitan bernafas, membenturkan tangannya beberapa kali di lantai dengan menyerah. Itu adalah sinyal penyerahan diri. Tapi, Kraugel tidak membiarkannya dengan mudah. Dia menekan leher Alexander, menatap diam-diam untuk waktu yang lama. Alexander merasa pusing, karena kekurangan oksigen dan tidak bisa bertemu mata Kraugel. Hubungan hierarkis terjalin dengan sempurna.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kraugel dipaksa menjadi orang luar abadi di Rusia, tempat sampah seperti Alexander tinggal. Kepribadian ini terungkap, selama pertemuan pertamanya dengan Piaro. Alexander lari, setelah Kraugel melepaskannya. Kraugel berbaring di kapsul dengan ekspresi gelisah. Rusia adalah satu-satunya yang memiliki obat baru. Satisfi adalah budaya dan bisnis terbesar di dunia, sehingga nilai Kraugel adalah tinggi. Ada banyak negara yang ingin ia berimigrasi ke sana. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengembangkan obat baru yang dapat mengobati Alzheimer. Ya, Kraugel perlu memimpin Rusia menuju kemenangan. Memindai tubuh Anda. Kenali iris Anda. Memverifikasi informasi pengguna. Sistem perlindungan kapsul berfungsi. Login ke Satisfi. Cheating. Mata Kraugel perlahan menghilang. Panca inderanya tersedot ke dalam Satisfi. Kemudian setelah beberapa saat, sebuah kapsul di sudut terbuka. Orang yang bangun adalah Jishuka. Kraugel punya cerita ini. Dia telah berbaring di kapsul sebelum Kraugel, dan mendengar suara sebelum masuk. Kemudian, dia tanpa sengaja mempelajari cerita Kraugel. Informasi ini, dia perlu memberitahu Grit dan Overgearet. Jishuka bergegas ke hotel Sang X Lila. Kombinasi manis dan asin sangat bagus. Itu meleleh di mulutku. Restoran Sang X Lila Hotel. Perwakilan Korea Selatan sedang makan di sana. Restoran memiliki 3 bintang Michelin, jadi makanannya sangat baik. Bahkan Pixwood yang adalah penggemar makanan Korea, harus mengakui rasa ini. Keterampilan memasaknya luar biasa. Aku ingin mencoba sup kimchi yang dibuat oleh koki restoran ini. Petik 2. Sulit dimengerti, mengapa dia ingin makan sup kimchi yang dibuat oleh koki Prancis. Dalam suasana ini, Grit merasa frustrasi. Mengapa tingkat layanan sangat lambat, ketika jumlah makanan sangat kecil? Pemilik restoran sangat malas. Grit adalah tipikal Korea modern yang digunakan untuk mengirim makanan. Waktu rata-rata adalah 15 menit. Namun, restoran Prancis rata-rata menghabiskan waktu 2-3 jam untuk kursus, menyebabkan Grit merasa sangat frustrasi. Dalam hal ini, lebih baik rebus saja ramyun. Michelin hanya buang-buang waktu. Aku ingin mencoba sup pasta kedelai yang dibuat oleh koki restoran ini. Petik 2. Grit dan Pixwood yang frustrasi, berbicara omong kosong. Kedua orang itu membuat sulit untuk bersantai dan menikmati makanan. Party berpikir, jika mereka tidak boleh makan dengan Grit dan Pixwood dari makan berikutnya dan seterusnya. Di sisi lain, Yura senang. Dia merasakan kebahagiaan aneh, hanya duduk di meja yang sama dengan Grit. Jika dia bersama Grit, dia bisa bertahan makan mie instan 3 kali sehari, selama sisa hidupnya. Kamu jauh dari rumah ini, bagaimana kalau segelas anggur? Sebuah restoran tempat melodi piano yang bagus mengalir. Seorang pemuda dengan rambut perak mendekati meja Korea Selatan yang parau. Mata birunya seindah dan sejernih langit. Itu adalah Lowell. Meskipun penampilannya biasa saja, dia tampak seperti bangsawan, saat dia mengulurkan sebotol anggur merah. Itu adalah vintage yang relatif baru dari Romane X. Hanya 6.000 botol anggur diproduksi setahun, itu adalah salah satu anggur kualitas terbatas terbaik. Lowell telah menyiapkan anggur yang begitu berharga untuk Grit, dan tersentuh oleh kesetiaannya sendiri. Tubuh anggur ini, seperti darah yang mengalir di tubuhku selama ribuan tahun, sangat mewah dan agung. Anggur merah ini adalah simbolku, Lowell. Ini mencerminkan keinginanku untuk berada di hatimu selamanya. Anggota Korea memucat. Tangan dan kaki mereka layu, karena kata-kata Lowell. Tapi Grit, Pixwood, dan Yura baik-baik saja. Yura memiliki ketenangan yang luar biasa, sementara Grit dan Pixwood tidak memiliki bahasa Inggris yang baik. Oke. Apakah kamu tahu God Grit? Grit dan Pixwood merespons, ketika mereka menerima anggur yang dibawa Lowell. Namun, minum soju dan anggur beras masih yang terbaik. Petik 2. Lowell tidak bisa berkata-kata, ketika dia menyaksikan puluhan ribu dolar menghilang dengan sia-sia. Dalam suasana kacau ini, dengarkan ceritaku. Jishuka berlari masuk dan mulai menceritakan kisah Kraugel. Tapi, tidak ada penerjemah. Sehingga, satu-satunya orang yang bisa mengerti di sini adalah Yura dan Lowell. Lowell memperhatikan Grit dan berkata pada Yura dan Jishuka. Untuk saat ini, jaga rahasia ini dari Grit. Lowell tahu, jika Grit dan Kraugel memiliki ikatan yang kuat satu sama lain. Jika Grit tahu tentang keadaan Kraugel, dia mungkin tidak dapat berkonsentrasi penuh pada kompetisi nasional. Aku akan memperbaiki masalah ini. Dia belajar bagaimana membuat Kraugel menjadi bagian Overgearet. Lowell tersenyum puas dan menuju ke kamarnya. Lalu hari berikutnya, hari kedua kompetisi nasional dimulai.